Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya. Semoga ada hal positif yang bisa dimanfaatkan. Nah baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar permasalahan parenting teman-teman. Nah ini masih tentang anak ya. Mbak Eka akan bagi jadi beberapa part karena Mbak Eka mau membahas berbagai hal yang bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi takut. Nah untuk part yang pertama itu Mbak Eka nanti akan membahas anak-anak di usia 2-4 tahun ya. Jadi apa aja sih hal-hal yang membuat mereka takut pada saat anak-anak ini berada di usia 2-4 tahun. Nah, semoga dengan memahami hal ini, nanti orang tua atau figur-figur lekat yang ada di sekitar anak jadi bukan semakin menakut-nakuti, akhirnya bisa melakukan tindakan preventif agar hal yang ditakutkan oleh anak ini tidak muncul. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya ketakutan-ketakutan yang memang dialami oleh anak usia 2-4 tahun ini tidak menjadi sesuatu penghambat bagi perkembangan tumbuh kembang mereka ya. Nah oke, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai seperti biasa silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast Kelas Psikologi kali ini. Semoga nanti ada hal positif yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apabila nanti infonya menarik atau teman-teman merasa bahwa oh ya bener ya ini perlu tahu juga nih temanku, nah silakan aja share di semua sosial media yang teman-teman gunakan ya teman-teman. Semoga apa yang mereka sharingkan bisa diambil manfaatnya meskipun hanya sedikit. Oke, segera kita mulai. Nah baik, yang pertama teman-teman, untuk anak usia 2-4 tahun yang mereka takutkan itu biasanya adalah takut gelap ya. Nah maka kalau punya anak-anak di usia 2-4 tahun, jangan sekali-kali ditakut-takutin. Atau kalau mereka nakal misalnya dalam tanda petik ya, atau mereka nggak nurut terus orang tuanya masukin ke dalam ruangan, dikunci. Udah dikunci, dimatiin lagi lampunya. Nah ini bisa penyebab utama anak-anak ini mengalami trauma gelap teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih di masa depan mereka kayak ngerasa takut kalau ada di ruangan yang kecil, di ruangan yang sesak kayak gitu ya. Kemudian pada saat mati lampu misalnya mereka udah harus ngekos atau kerja di luar kota sendirian. Nah ini bisa berdampak jangka panjang. Jadi untuk usia 2-4 tahun hindari menakut-nakuti anak dengan kegelapan. Nah tapi tidak ada salahnya juga membiasakan anak tidur dalam kondisi gelap. Nah, kalau mau membiasakan tidur dalam kondisi gelap ini beda lagi dengan nakut-nakutin di dalam kegelapan teman-teman ya. Nah, untuk membiasakan tidur dalam kondisi gelap itu teman-teman bisa memulai dari usia 8-10 bulan. Ya, jadi anaknya diberikan kamar sendiri tapi tentu dengan yang Mbak Eka sarankan ada pengawasan. Misalnya diberi kamera CCTV atau memang kamarnya jangan ditutup pintunya jadi supaya kalau anaknya nangis dan sebagainya masih bisa kedengeran. Nah, itu ya. Nah baik teman-teman, kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 untuk anak usia 2-4 tahun itu biasanya takut sama topeng atau badut. Nah seperti yang kita lihat hampir setiap di lampu merah dimanapun kotanya, yang mereka kurang tahu ya kalau misalnya agak di dalam pelosok desa gitu ya, tapi hampir mereka lihat kalau di Jogja nih di setiap lampu merah mau di gang kecil atau di jalan besar pasti banyak orang-orang menggunakan kostum ya, entah itu badut, topeng, manusia silver atau bahkan orang-orang yang berkesenian yang lainnya ya. Nah, kalau bapak ibu atau ayah bunda melihat ada kondisi-kondisi seperti itu di jalanan, jangan anaknya malah ditakut-takutin. Hayo, kalau nggak nurut nanti biar diambil ya sama itu, nggak ketemu lagi sama ayah bunda. Nah, mereka saranin jangan. Jadi kayak udah anggap aja biasa aja. Lucu ya, itu orang lagi kerja di jalan misalnya kayak gitu. Nah, tapi tetap harus hati-hati dek, kak, misalnya kayak gitu ayah bunda ya. Jadi cukup dengan seperti itu, nggak perlu ditakut-takutin. Apalagi sampai misalnya lagi naik kendaraan mobil, kacanya dibuka, nih diambil biar dibawa aja, biar ini karena nggak mau makan, karena nggak mau minum susu. Nah, khawatirnya meskipun tidak terjadi pada semua anak, di masa depan anak ini bisa jadi punya kepribadian yang dia selalu curiga sama orang baru, dia selalu takut menghadapi situasi yang berbeda ya. Dan dia nggak berani beradaptasi, jadi nanti khawatirnya kalau misalnya dia harus pergi sendiri kemana, dia melihat badut atau apa segala macam, dia takut, keringat dingin, nggak bisa nyupir, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Next yang nomor 3, untuk anak-anak usia 2-4 tahun itu biasanya mereka takut dengan cuaca buruk ya. Nah ini sangat umum ya, mereka takut dengan cuaca buruk. Contohnya apa sih mereka? Misalnya nih kayak angin topan, angin puting beliung gitu ya, suara geluduk, suara petir, itu mereka sangat takut. Jadi kalau ada hujan atau udah cuacanya mendung ya, itu nggak perlu ditakut-takutin, malah ayo masuk mau hujan, nanti ada petir, ada geluduk dan segala macam, nggak usah. Cukup dengan udah yuk mau hujan, kita masuk ke dalam, kita duduk tenang ya sambil melakukan aktivitas yang lain seperti biasa. Nah supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak mengalami namanya serangan panik. Jadi kalau udah mau turun hujan dia udah bingung. Ketika mereka di rumah nggak masalah, tapi coba bayangin kalau mereka berada di sekolah atau berada di tempat umum, minta pulang, nangis-nangis segala macam, padahal sebenarnya situasi ini nggak apa-apa. Nah seperti yang sering mereka edukasikan ke anak-anak, cukup banyak anak-anak yang memiliki orang tuanya cukup pencemas, itu mereka juga takut dengan cuaca atau takut dengan alam yang berubah dengan cepat. Nah maka hati-hati, karena akhirnya anak ini pun juga akan memodeling perilaku orang tua tersebut yang dapat menghambat kehidupan mereka pada saat mereka harus bersosialisasi. Lanjut di nomor 4 teman-teman ya, di nomor 4 untuk umur 2-4 tahun itu biasanya takut dengan bayangan. Nah maka kalau kita bisa lihat ya tayangan-tayangan televisi di zaman dulu tuh pasti ada yang ikan-ikan susu atau ikan-ikan senter itu bermain bayangan, bikin kelinci, bikin kuda, bikin ya apapun, burung merpati dari tangan itu ya. Nah sebenarnya itu makna yang tersiratnya benar, karena anak-anak di usia 2-4 tahun sangat takut dengan bayangan. Nah maka kalau ditakut dengan bayangan, jangan lagi ditambah-tambahin adanya film horor, cerita-cerita hantu, cerita seram ya. Karena apa? Semakin menjadi-jadi nanti. Nah yang ada dimanapun dia berada, maka dia tidak bisa merasa nyaman karena kepikiran di sini ada apa ya, di situ ada apa ya. Ada bayangan dikit kaget dan terdistrak ya teman-teman. Nah jadi teman-teman udah tahu tuh. Lanjut yang terakhir teman-teman, yang nomor 5 ya, anak-anak umur 2-4 tahun itu biasanya sangat takut dengan suara yang keras. Nah jadi misalnya kayak kita teriak atau kita menaikkan suara, itu tiba-tiba dia bisa nangis atau bisa kaget ya. Nah karena apa? Memang seluruh panca inderanya sedang aktif-aktifnya. Nah, jadi kalau berbicara ya diatur aja intonasi nadanya. Kapan harus tinggi, kalau memang harus pakai suara tinggi, pastikan dia ngeliat kita dulu, jadi jangan sampai dia kaget atau terkejut gitu ya. Nah karena apa? Dampaknya ketika dia terus kaget, dia terus terkejut, ini biasanya kalau mereka bahasa Jawanya tuh mutung gitu, jadi dia udah nggak mau lagi ngelakuin itu, karena udah nangis, udah bad mood, udah rusak moodnya ya. Nah jadi ini tadi adalah hal-hal yang kecenderungan yang menakutkan bagi anak usia 2-4 tahun. Ya silahkan kalau teman-teman ada sharing yang lain atau ada masukan mereka, anakku atau tetanggaku takutnya sama A, B, C, D. Nah silahkan aja share di kolom komentar ya, supaya lebih banyak lagi informasi yang bisa kita terima dan bisa kita dapatkan gitu teman-teman. Nah oke baik, terima kasih banyak, kelas psikologinya udah selesai. Silahkan teman-teman share jika bermanfaat. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan pilih juga berbagai tayangan yang sudah mereka upload, yang sudah mereka unggah ya, yang cocok dengan kondisi yang sedang ingin teman-teman ketahui. Semoga ada solusi yang bisa teman-teman ambil ya dari setiap konten yang sudah mereka tayangkan. Oke, mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sehat selalu ya teman-teman ya, dan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Sampai ketemu lagi, dadah.